Baiklah para putra semuanya, santri Tauhid Asma Abdul Jabar, Pondok Rehabilitasi Lahir Batin, Yayasan Baitul Jabar Wijaya Kusuma, yang pada malam hari ini terkhusus untuk Majelis Taklim Baitul Muqaddas Jati. Marilah kita sama-sama untuk memenuhi panggilan Allah, yakni perkara wajib menuntut ilmu. Semoga dengan kajian, juga dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam hal kita berkehidupan semakin berpetunjuk dan tentunya semakin dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin terbarokahinya kita semua, dan yang pasti agar apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dimudahkan dan cepat tercapai. Amin ya robbal alamin. Para putra semuanya, saya awali bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para putra semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan kaji lebih dalam. Kita akan maknai secara tekad ucap lampah, juga iman, Islam, ihsan, sampai kepada maslahat dan juga manfaat, yaitu perkara siddiq. Tentunya kita hafal betul tentang sifat-sifat Rasul, yang mana sifat wajib bagi Rasul yang salah satunya haruslah ada sifat siddiq. Dalam sisi pemaknaan lain, bukan hanya syarat mutlak saja yang harus ada pada diri Rasul, yaitu adalah siddiq, melainkan hal ini pula dalam hal pembelajaran akidah sifat 20 atau masuk kepada akidah sifat 50 yang lebih lengkapnya. Di sana tertera sifat wajib bagi Rasul itu juga bermakna bahwa untuk membendung mereka-mereka atau orang-orang yang mengangkat diri sebagai Rasul. Sehingga kriterianya yang pertama haruslah mereka siddiq atau tidak. Kalau siddiq berarti bisa dikategorikan dia Rasul. Yang selanjutnya jelas amanah, tabligh, patonah. Dan yang pasti itu semuanya adalah yang mengangkat haruslah zat ilahi robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaknai sebagai sifat wajib bagi Rasul siddiq yang bermakna jujur dan benar, yakni kejujurannya adalah benar dan kebenarannya itu adalah bersifat tidak mengada-ngada. Bahkan diartikan pemaknaan jujur secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur adalah tulus hati, juga lurus hati dan tidak curang. Ini definisi jujur. Terlebih lagi dalam hal pemaknaan siddiq, itu bukan hanya jujur saja, melainkan kejujurannya itu benar. Jadi secara pemaknaan, makna jujur dan benar secara diri dimaknai secara keimanan, itu dirasakan nikmatnya oleh diri. Yang kemudian jujur dan benar secara umum itu dirasakan keselamatannya oleh orang banyak, yang dimaknai dengan Islam. Juga perkara benar menurut sendiri, termasuk benar menurut umum, itu semua berdasar. Di mana berdasar pasti ada
pengontrolan. Di mana ada pengontrolan, pasti di situ adanya konsekuensi pahala atau dosa. Lain ini dimaknai dengan ihsan. Sehingga benar menurut diri, benar pula menurut umum, benar pula menurut hukum. Tingkatan sidik itu harus sampai kepada yang dinamai dengan maslahat. Dalam hal kategori kita diperkenankan untuk memiliki sifat sidik, dan itu tidaklah mungkin akan kita dapati, melainkan haruslah kita berbimbingan kepada orang-orang yang memang sudah berpredikat sidik. Pemaknaan hal tersebut bisa dimaknai di Quran surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin. Dan hendaklah engkau bersama-sama orang-orang yang sidik. Nah ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah mencetak sosok Nabi dan Rasul sebagai teladan, yang salah satunya terdapatlah keteladanan berupa sidik. Sehingga kita diperkenankan atau diperintahkan langsung oleh Allah untuk bersama-sama orang-orang yang sidik tersebut, yakni yang sudah nyata terbukti kebenarannya, bukan hanya anggapan doang. Si dia mah bener, itu si dia mah mungkin baru sodik, ya baru sodik, dia bener, dia orangnya bener. Tapi ketika kita sudah melihat sendiri atau bukti sudah nyata, kita memahami betul, maka kita sudah menemukan sosok pribadi tersebut adalah orang yang sidik. Dalam hal pemaknaan para semuanya, hal tersebut juga bisa kita maknai secara akar kata, di mana secara akar kata sidik berarti sod dal kof. Nah, yang bermakna sodako yasduku sidkon, yang bermakna benar jujur. Yang kemudian juga berarti membenarkan, mengakui, mempercayai. Bahkan secara bentuk kata turunan dari sodakov terdapatlah sodakoh atau sedekah. Nah, dari tadi ya yang dibaca yaitu At-Taubah 119 ya, termasuk tadi penerangan haruslah sampai kepada manfaat, harus belajar ya, harus berilmu, termasuk juga harus manfaat, termasuk juga pemaknaan dari sidik dan sampai kepada sedekah. Itu mengajarkan kepada kita bahwa perkara benar itu haruslah pula dirasakan oleh orang lain. Dalam hal pemaknaan, apakah ketika menjadi nabi saja harus sidik, ataukah ketika menjadi ustadz saja harus sidik? Tentunya tidak dong. Apabila seseorang tersebut sudah ma'as shodiqin, yaitu bersama orang-orang yang sidik, tentu dari awal sudah terbimbing. Contoh misalkan Kanjeng Rasulullah Muhammad semasa kecil itu sudah tersebut, yaitu sebagai pribadi as-shodiqu al-amin, orang yang benar dan dapat dipercaya.
percaya bisa merukunkan dua suku yang rebutan mindahin Hajar Aswad gara-gara jatuh terkena banjir. Jadi perkara Mekah, Ka'bah sering kebanjiran itu mahal alami karena geografisnya rendah. Ketika curah hujan tinggi ya banjir ya wajar. Ya bukan ajab, ya bukan tanda akhir zaman. Awas nih. Ya, biasa aja itu memang alami. Kayak di sini kan begitu ya. Tabungan air di mana-mana kalau musim hujan ya pasti penuh air. Nah, dalam hal pemaknaan juga termasuk dalam hal salah satu sahabat Nabi bergelar siapa tuh? As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bergelar As-Siddiq itu sebagai sosok pribadi yang memang hidupnya tidak pernah salah, ya kalaupun salah cepat beliau itu meluruskan. Ya, di sisi lain gelar tersebut disematkan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad dikarenakan bisa mengiyakan apa yang menjadi dalil di Al-Isra ayat 1, yaitu perkara Isra Mi'raj. Ketika semua orang itu tidak mempercayai, bahkan meragukan, bahkan ragu terhadap peristiwa Kanjeng Rasulullah Muhammad di Isra dan di Mi'raj kan. Tapi sahabat Abu Bakar justru mempercayainya, orang yang pertama mempercayai. Nah, ini suatu keunikan. Di mana uniknya? Tingkat pemikirannya, ya, tingkat penjusuran batiniahnya ini luar biasa. Karena yang ada di benaknya Abu Bakar As-Siddiq itu bukan Rasulullah Muhammad yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidrat Al-Muntaha, tapi Rasulullah Muhammad diperjalankan oleh Tuhannya, dan itu sah, itu logis, makanya dibenarkan oleh Abu Bakar. Nah, jadi kita maksudnya nggak terkecoh gitu loh, ya, bahwa kejadian Isra Mi'raj itu adalah kersa kuasa Allah, bukan kehebatan Kanjeng Rasulullah Muhammad. Kalau kehebatan Kanjeng Rasulullah Muhammad ya nggak ada yang percaya, ya emang logis. Nah, ketika Rasulullah Muhammad bercerita tentang hal perjalanan tersebut, orang lain menilainya, nggak mungkin lu mah kayak gitu. Lu belum pernah ke Syam Acan, belum pernah ke Palestina Acan, tiba-tiba tahu, kan begitu. Sesuatu yang mustahil, emang bener. Tapi sahabat Abu Bakar meyakini bahwa itu adalah kersa kuasa Allah, dan Allah sah, berhak untuk berbuat apa saja dengan cara apa saja. Yang kemudian bisa kita maknai perkara siddiqun yang bermakna tulus hati, benar, jujur, mengakui dan sebagainya, itu justru yang dituntut dari sebuah persaksian, yakni yang dituntut dari syahadatmu haruslah sampai kepada benar dalam hal kita melaksanakan syahadat. Dimaknai di Al-Hadid ayat 19. Waladina amanu billahi wa rasulih ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang siddiq. Dimaknai di beberapa tafsir bahwa ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang tulus hati. Nah, di kalimat selanjutnya
Wasuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Dan orang-orang yang menjadi saksi, yakni di sisi Tuhannya atau di sisi Robnya, jelas lahum ajrum, yaitu baginya pahala, wa nuruh, dan juga cahaya. Ini pemaknanya seperti ini para putra semuanya. Orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang sidik dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Ini pemaknaannya, bahwa dengan beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah, itu perkara sudah benar. Anda sudah benar dalam hal beriman, berkeyakinan, mempercayai Tuhan, sudah benar. Ya, termasuk petunjuk-petunjuk tata caranya, yaitu melalui kanjeng Rasulullah Muhammad, itu sudah benar. Yang mana selanjutnya orang-orang yang menjadi saksi di sisi Rob mereka. Nah, di sini nih kita berikrar syahadat, hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata itu kan urusanmu dengan Allah, ya, dengan penciptamu. Tapi di sini dikatakan inda rabbihim, bukan indallah. Ya. Wasyuhada'u inda rabb, bukan indallah. Berarti ini mengharuskan kita untuk berbuat, harus berkecimpung di alam. Ya, termasuk ada lingkungan, manusia, dan juga makhluk yang lainnya. Nah, ini nih Rabbul Alamin. Jadi pemaknaan engkau memberikan kesaksian, ya, itu seharusnya sampai kepada lingkungan, orang, ya, sekitar itu merasakan persaksianmu. Toh gampang, cuman sekedar bersaksi. Engkau menjadi saksi. Apa yang kau ketahui berdasarkan mata kepalamu dengan pengalamanmu, ungkapkan. Itu persaksian, gampang kok. Nggak perlu mengada-ngada. Kalau engkau memberi saksi, menjadi saksi mengada-ngada, berarti Anda saksi palsu. Dan itu hukumannya neraka loh. Saksi palsu itu sama saja dengan hakim yang dolim. Ya. Toh kita tidak diperkenankan untuk menjadi hakim, hanya untuk menjadi saksi. Ya gampang. Apa yang Anda ketahui, ya udah utarakan, selesai permasalahan. Ya, ketika menjadi hakim, Anda harus bijaksana. Al-hakim kan bijaksana. Ya, konsekuensinya Anda harus menguasai banyak bidang ilmu dan harus bisa memberikan keputusan. Kan begitu? Keputusan hakim, ya, Anda mau hormat mau enggak, boleh. Tidak menghormati keputusan hakim enggak masalah. Enggak senang pada keputusan hakim, sekalipun enggak senang pada keputusan Allah, enggak masalah. Karena al-hakim atau bijaksana, yaitu seperti itu. Ya, tapi keputusan hakim walaupun engkau tidak suka, tidak terima, tetap mengikat. Seseorang ditetapkan misalkan di pengadilan hukuman mati. Keputusan pengadilan melalui hakim. Anda mau teriak-teriak, mau segala macam, nggak setuju, mau nangis-nangis, nggak akan ngaruh. Tetap dilaksanakan hukuman mati. Ya. Satu-satunya cara yaitu dengan banding. Kan begitu? Banding. Bagaimana caranya naik banding? Engkau munculkan kesaksian yang paling kuatnya, yang sekiranya bisa menghapus keputusan hukuman mati yang disampaikan oleh hakim. Munculkan persaksian, tetap persaksian juga. Karena hakim bisa memberikan keputusan dari persaksian. Diputuskanlah A dan kau nggak suka, banding, harus lebih kuat. Makanya di Al-Quran dikatakan, siapakah yang persaksiannya paling kuat? Katakanlah Allah. Makanya dengan kita benar menurut hukum, itu berarti kita sudah mengangkat persaksian yang paling kuat. Sehingga benar menurut diri,
benar menurut umum, harus benar menurut hukum. Ya. Sehingga berkaitan orang yang bersyahadat bahwa dia dalam hal melaksanakan syahadatnya haruslah benar. Nah, yang pemaknaannya di ayat selanjutnya, waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir dan juga orang-orang yang kidib. Nah, udah kafir kidib nih, atau ada yang kafir yang kidib. Ya, mereka kafir dan mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayatnya Allah. Jadi menggunakan ayat-ayatnya Allah, menggunakan pengetahuan, tapi dia tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, seperti menjual belikan ayat, ya, memanipulasi atau mempolitisi agama. Nah, ini nih, ya, berjual apa namanya, maklar ayat gitu loh, maklar surga gitu loh. Nah, ini harus hati-hati nih, marak nih, bentar lagi nih pemilu biasanya begitu. Ya, mereka itulah penghuni jahanam, ya, dimaknai dengan ashabul jahim, yang masuk ke dalam neraka jahim. Nah, kita ketahui bahwa kidib adalah lawan daripada sidik. Ya, sidik itu lawannya kidib. Benar lawannya salah atau dusta. Nah, dalam hal pemaknaan kita bisa cek bagaimana sih urusannya tentang hal perilaku sidik. Kan yang dibutuhkan perilaku, pembuktian. Kalau misalkan penerangan, penjelasan, arti, maksud, wah, udah bosan kayaknya dari kecil ya. Coba kita ambil pemaknaan suri Toladan. Dalam bab apa nih yang termaksud wa kadzabu bi ayatina? Janganlah, maksudnya jangan kita mendustakan ayat-ayat Allah. Kita bisa maknai tentang hal kisah Nabi Idris di Quran surat Maryam. Bisa kita maknai ayat 56 sampai 58. Dikatakan wajkur fil kitabi Idris. Wahai Muhammad, ceritakanlah atau kalau perlu ajarkanlah, kalau perlu ingatkanlah mereka. Wajkur sih, kata zikir. Wajkur, berarti ini pelajaran urusannya, pengingatan, atau juga bagi yang belum tahu ya dikasih tahu. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka, yaitu apa yang terdapat di dalam Alkitab ini atau Al-Quran, ya, yaitu perkara Idris, Nabi Idris. Dikatakan innahu kana siddiqon nabiyya, bahwa Nabi Idris adalah orang yang benar lagi sosok nabi. Nah, ini juga menjadi dasar nih bahwa nabi itu harus siddiq. Gitu loh. Ya, nabi itu utusan Allah dari jenis manusia untuk manusia namanya nabi. Kalau rasul ya banyak rasul mah, malaikat juga rasul, ya setan juga rasul. Iya kan? Karena rasul mah utusan membawa risalah. Nah, makanya nabi dan rasul katanya kalau manusia. Nah, sebutan nabi sendiri adalah utusan yang membawa kabar berita jenis manusia untuk disampaikan kepada manusia, namanya nabi. Yang kemudian wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan kami angkat Nabi Idris itu ke tempat yang tinggi, aliyah. Kita paham betul berdasarkan materi kemarin, yaitu perkara rafa'u, ditinggikan. Bahwa Nabi Idris diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala itu di langit Iliyin. Diperlihatkan gedung-gedung mewah, diperlihatkan gambaran kemewahan negeri lain. Ya. Tapi tidak sampai kepada
Arasi. Kanjeng Rasulullah Muhammad sampai Arasi, luar biasa ya. Nah, di sini tertera bahwa innahu kana sidikon nabiyya. Nabi Idris ini adalah pribadi yang benar lagi seorang nabi. Lihat awalannya, wazkur fil kitab Idris. Ini menyuruh kanjeng Nabi Muhammad untuk menceritakan orang yang benar. Ya. Bahkan di ayat lain dikatakan, ceritakanlah wahai Muhammad tentang Ismail. Bahwa sungguhnya Ismail sabar. Ceritakanlah oleh Muhammad tentang Musa. Bahwa Musa itu adalah orang yang ikhlas, mukhlasin. Nah, ini kalau secara konteks ayat, ini memang adanya seperti ini. Tapi kalau kita maknai, kita memakrifati, ya contoh misalkan, ya, Bang Alek nih, ya, Bang Alek ini tukang profesional, ya kan? Oh, punya anak buah dong, punya mandor dong, kan begitu? Ya, terjun langsung kan? Yang kerja, yang mengawasi. Oh, ya double gajinya. Ya tukang ongko kan begitu. Ya kontrol ongko segala macam double kan, ngasih uang makan ongko kan, double. Hebat nih bisa bangun gedung nih, ya kan? Tapi di sisi lain, ya saya memerintahkan misalkan, Mang Ebi cek pekerjaannya Bang Alek. Paham ya? Berarti kelasnya Mang Ebi walaupun bukan tukang, ya bukan pekerja kasar, tapi pengetahuannya di atas pengetahuannya. Paham ya, paham. Alek, paham ya? Nah ini, gitu loh. Jadi kanjeng Rasulullah Muhammad diperkenankan untuk menceritakan kisah Idris yang benar, kisah Ismail yang sabar, ataupun kisah Musa yang ikhlas. Ini sosok Nabi Muhammad ini lebih benar, lebih ikhlas, lebih sabar. Logikanya kalau memang tidak sabar, tidak ikhlas, tidak benar, pasti akan menjadi cemoohan orang. Waduh, gaya lu mah nyeritain Idris, orang yang benar lu ceritain, lu sendiri gak benar, lah kan lucu. Ternyata sebelumnya ya diperintahkan untuk menceritakan hal kebenaran sosok nabi yang lain, kanjeng Rasulullah Muhammad sudah lebih dulu benar dan terbukti semenjak kecil disebut sebagai Al-Sadiq Al-Amin. Nah, jadi orang yang benar dan terpercaya. Dia sudah ada bimbingan dari awal. Karena apa? Bapaknya benar. Ya. Kakeknya benar. Pamannya benar. Luar biasa ya. Yang kemudian kita maknai di ayat yang selanjutnya, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam, al-ayat. Ya, panjang ayatnya ini. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan kanjeng Nabi Adam. Nah, jelas bahwa perkara benar ya itu berkenaan dengan nikmat. Ya. Anda merasa benar, tapi ketika Anda dinilai benar, nikmat enggak dapat sanjungan. Nikmat kalau memang dari tulus hati, dari hati yang lurus, tidak curang. Kan begitu. Anda misalkan taruhlah Mang Ebi, ya mau tahu Pak Siti. Pak Siti aja lah, misalkan. Nyalonin lurah, ya kan, ngebom sana sini dang-ding-dang habis 2 miliar, terus menang, bangga enggak? Duitnya habis ya? Habis. Beda dengan diangkat oleh masyarakat, udah Bapak Siti aja, tenang, nggak perlu main bom, nggak perlu main serangan pajar, tenang, kita semua colok sama Bapak Siti, kan begitu, ya. Cuman sekedar, ayo ngopi, melekan gitu kan, ayo sigosahan, ayo doa, ayo ngat pengajian. Gitu ya, atau sedekah ala kadarnya ke fakir miskin, asik kan, hitung-hitung kampanye gitu kan, terus jadi puas kan, nggak ngeluarin modal gede, bahkan yang dikeluarin itu ibadah semua, karena apa? Sedekah, nggak buat serangan pajar kan,
Itu kan kebanggaan sendiri karena kita ada prestasi di situ. Ternyata masyarakat ini butuh sosok diri. Bukan kita butuh suara mereka, tapi mereka butuh kita. Nah inilah ada kepuasan tersendiri nih. Nah ini yang namanya benar. Sehingga harus sampai kepada nikmat. Ya, Anda pulang bawa duit banyak, ya kan? Dari mana? Habis gebugin orang. Repot urusannya. Nah, ini bukan nikmat, bukan benar, salah Anda di situ. Polisi pun kayak polisi. Iya. Duitnya banyak banget, Mang. Nah, begitu. Alhamdulillah dapat bonus proyek selesai. Asik kan? Berkah nggak? Berkah dong. Nah, gitu. Asik tuh. Ada nikmat nih. Nah, sehingga di kalimat selanjutnya idza tutla alaihim ayatul rahman khurru sujada wa bukiya, yaitu mereka para nabi keturunan Adam dan juga keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nuh ya, keturunan Israel. Israel itu berarti keturunan Nabi Yakub. Ya. Jadi Bani Israel itu adalah anak cucunya Nabi Yakub. Nah, bahwa mereka itu apabila dibacakan ayatul Rahman, ayat-ayatnya Ar-Rahman atau ayat-ayat Allah ingkang welas asih, yang terjadi khoru sujada wa bukiya. Mereka itu langsung menyungkurkan diri dengan bersujud dan menangis. Kenapa? Kan begitu. Dengan ayatul Rahman. Yang bagaimana si ayatul Rahman? Lu jangan bingung-bingung. Allah Subhanahu wa taala sudah mencetak gitu kan tentang hal surat Ar-Rahman. Kan begitu? Yang mencetak siapa sih? Yang menurunkan ya. Yang mencetak mah percetakan ya. Surat yang keberapa tuh? Yang ke-55 Ar-Rahman. Nah, di situ tertera fabi ayyi alai rabbikuma tukan diban. Yang artinya maka nikmat-nikmat yang manakah yang olehmu berdua dustakan? Atau secara pemaknaan lengkapnya berarti maka nikmat-nikmat Tuhanmu berdua yang manakah yang olehmu berdua dustakan? Kalau artinya kan berarti kan maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Padahal alai itu jamak. Berarti kan nikmat-nikmat. Robbikuma juga itu jamak. Berarti Tuhan-Tuhan. Paham nggak? Nah pemaknaannya begini. Fabi ayyi. Ya. Maka yang manakah? Alai, nikmat-nikmat. Loh kok alai dia diartikan nikmat-nikmat? Kenapa nggak na'am? Tapi kenapa di sini menggunakan kata alai? Diartikan nikmat-nikmat. Ada 33 lebih ayat lagi. Fabi ayyi alai rabbikum atukadiban. Ya. Nah ini sebenarnya nih makna tukadibannya itu kan tadi mendustakan, kidib. Nah ini bermakna kaitannya dengan ayatul Rahman, dengan Ar-Rahman, dengan nikmat. Nah bisa kita maknai nih. Fabi ayyi. Fa maka bi dengan ayyi. Ayyi itu berarti ayat, ayatan, ayat-ayat tanda-tanda. Ayat. Adapun alai ya, alai apabila bingung nih, alai itu berarti kalau bentuk perilaku dalam rumah tangga itu adalah ila. Seorang suami mengila istrinya. Ngerti nggak? Oh, mengila aja. Udah menafkahi. Misalkan si suami keselnya sama istri ini, ya. Udah pokoknya gue kesel sama lo, ya. Pokoknya gue nggak bakalan lagi jamah lo, ya. Udah gue mau pergi. Intinya ada permasalahan sampai kepada si suami itu dia tidak mau nyenggol istrinya, gitu loh. Pergilah dia. Oh, bukan mentalak, bukan, ya.
hanya sekedar nggak memberi nafkah batin aja, nafkah lahir tetap lancar, gitu loh. Cuma ada kesel aja gitu, nggak tahu perkaranya apa. Nah, ada ilah tuh. Secara hukum ilah dalam agama Islam itu maksimal 4 bulan. Jika suami minggat 4 bulan, ya duitnya doang yang datang, itu tuh susul, jemput, suruh pulang. Itu ilah tuh. Maksudnya apa? Tugasmu bang, nyenggol gua, kan begitu. Nah, ada benar si suami apakah dia sudah legowo hati atau masih kesel? Ya di 4 bulan itu tuh finalnya. Apakah dia mau mencampuri istrinya ataukah menceraikan? Ilah. Jadi ada jeda, ya, ada tenggang waktu atau dimaknai Anda boleh terbebas dari nafkah batin karena ada ucapan ilah, gitu loh. Ya sah-sah saja. Berarti Allah ini baik kepada kita. Kadang kita emosian tuh, ya. Kata orang kan kamu istri tinggalin nggak dinafkahin, cuman ngirim duitnya doang, dosa lu. Ya dosa lu kalau nggak ada ucapan. Tapi kalau ada ucapan mengilah istri boleh karena Islam mensyariatkan. Ya, nah urusannya lu berani nggak ngomongnya? Yang sama istri aja takut. Ya. Nah ini berarti kalau kita semuanya dalam hal pemaknaan secara Nabi Idris, ya, yaitu kaitannya dengan hal apa namanya nikmat, juga tentang hal Ar-Rahman, juga tentang hal kebenaran. Apakah hanya Nabi Idris saja? Coba kita cek, ya. Nanti kita lanjutkan pemahaman Fabi ayyi alai rabbikum tukadiban. Misalkan di Quran surat Maryam, ya, masih di Quran surat Maryam. Kalau tadi berarti di ayat yang ke-56, kita ayat yang ke-41 nih. Sebelumnya berarti. Yaitu tentang hal wajkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ceritakanlah olehmu wahai Muhammad tentang kisah Nabi Ibrahim, bahwa sungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang siddiq, yang benar, lagi seorang nabi. Nah, ini. Yang kemudian di ayat selanjutnya ini panjang nih. 41 sampai dengan 50. Ya. Singkat aja. Di ayat yang selanjutnya nih, yang artinya di lebah mana sidiknya Nabi Ibrahim, gitu loh. Ya. Yakni di ayat yang ke-42 dan selanjutnya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa melihat dan tidak bisa menolong engkau sedikit pun? Kenapa engkau menyembah berhala? Intinya begitu. Ya. Yang ketika sakit, aduh tolong dong, lah berhala, gua sakit, nggak bisa ngedengar, nggak ngerespon, nggak apa, duil tetap aja. Mending orang budak kan ya, pak, kan begitu, udah berhala sama duit diam aja bleger, ya, iya, ya, nggak bisa melihat, nggak bisa menolong sedikit pun, bahkan berhala jatuh dia harus dibangunkan, nggak bisa dibangun sendiri kan. Nah ini berhala nih. Ya, berhala itu bagian daripada syirik musyrik. Awas nih. Ya, kadang kita condongnya ke berhala yang nampak saja, patung apa, benda apa, pohon apa. Ternyata ada juga simbol. Tuh, ada juga arca. Termasuk ada juga media-media lain seperti halnya bacaan. Bukan hanya bacaan isim doang, kadang ayat pun, amalan pun, ketika engkau meyakini itu adalah ada kekuatannya, wah udah tuh, bingung tuh. Ya, berarti Anda bertuhan kepada amalan tuh. Ya, lupa bahwa yang memberikan kekuatan adalah Allah. Kan begitu. Ya, urusannya karena keyakinan. Ini urusannya, makanya iman didahulukan. Nikmat itu harus kerasa itu didahulukan. Pemaknaannya iman harus didahulukan. Contoh misalkan kita
yakin bahwa dengan makan nantinya kuat. Kan begitu. Harus makan biar kuat. Makan dulu biar kuat. Gua kan kuat udah makan. Kan begitu. Coba lihat cek malaikat. Enggak makan kok. Kuat. Biasa aja. Ya. Jadi yang membuat kuat itu bukan makanan, tapi Allah. Nah, kadang kita itu lupa ke Allahnya, lupa. Dan memang manusia tempatnya lupa. Makanya harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau ngapain aja, mau makan pun Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tadinya wah makan dulu mau ngaspal, mau apa nguruk ya. Mau ngecor misalkan, makan dulu biar kuat. Oke, nggak masalah di situ. Wah, kurang ajar dong. Udah meyakini makanan nih, kata Allah. Tapi ketika udah siap, Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Nah, udah. Nikmat tuh. Asli. Ya, kita sudah sesuai. Nah, yang kemudian wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, kata Nabi Ibrahim. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu yaitu jalan kesempurnaan. Dimaknai dengan siraton sawiyan. Jadi apa yang dimiliki oleh Ashar, bapaknya Nabi Ibrahim, ya Ashar atau Azar, itu tinggi. Tapi Nabi Ibrahim dengan kenabiannya, keilmuannya lebih tinggi. Ya. Secara normal keilmuan sebutlah dimaknai dengan bangsa Ruh. Ya, Baitul Muqaddas. Tapi Nabi Ibrahim ini sudah sawiyan. Berarti Baitul Musawah atau Baitul Mustawan. Lebih tinggi tingkatannya Nabi Ibrahim. Nih. Ya, sehingga bukan hanya apa namanya? Bukan kerepotan. Ashar itu harus memahat. Ya, harus mengkreasi, harus berbuat. Lama banget untuk memiliki kekuatan untuk meyakini sesuatu, harus perubahan dan segala macam. Nabi Ibrahim mah gampang. Bismillahirrahmanirrahim, udah simpel. Buat apa aja bisa. Mau pengasihan kek, kan begitu. Ya, mau penjagaan kek, apapun bisa. Iya, karena Bismillah mah pintunya, awalannya. Kesananya apa? Sekalipun Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya, wa Bismika amut, lu mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, lu mau makan, Bismillah dulu kan. Maka Bismillahnya dulu diawali. Nanti kesananya mau ngapain lu? Gitu loh. Nah, Nabi Ibrahim ini Allah yang mengatakan lebih tinggi ilmunya daripada bapaknya. Padahal bapaknya itu tokoh yang diajeni di negeri mana? Oh bukan, Ibrahim Persia. Ya, Persia. Irak zaman sekarang ini. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Nih, di ayat yang ke-44. Wahai Bapakku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah terhadap Allah yang Maha Pengasih itu durhaka. Nah, dimaknai bahwa sungguhnya setan itu adalah lirahmani asiyah. Terhadap Ar-Rahman itu mendustai atau mengkhianati atau memaksiati. Nah, jelaskan urusannya. Tadi Idris, ya, bahwa Idris benar seorang nabi. Perkaranya dengan ayatul Rahman. Ternyata Nabi Ibrahim pun sidikon nabiya juga urusannya hati-hati, ya, bahwa setan itu mengajak kepada maksiat. Kepada siapa? Memaksiati apa? Ar-Rahman. Kenapa harus Ar-Rahman yang dihianati? Bahkan tadi dikatakan ketika dibacakan ayatul Rahman, mereka semuanya adalah khoro sujudau wa bukiyah. Karena wajkur, diingatkan kembali, ya, betapa nikmat Allah yang sampai kepada kita.
Akankah engkau dustai nikmat sehat? Dari siapa? Engkau sakit sampai sembuh. Dari siapa kesembuhan? Ya, engkau nggak punya duit sampai punya duit dari siapa? Engkau kecil nggak bisa ngapa-ngapain sampai gede nggak gagah dari siapa? Terus tiba-tiba engkau mendustai itu semua dengan tidak menganggap adanya Tuhan, tidak menganggap turunnya Quran, tidak menganggap turunnya Rasul. Keterlaluan Anda di situ. Ya karena Anda selama ini berprinsip hidup yang penting benar. Iya tak? Nggak punya musuh kemana-mana, ke istri, nggak kasar, ke anak, ya baik-baik saja. Anda berprinsip yang seperti itu. Tapi Anda lupa ngaji. Berarti kan sama halnya Anda mendustai, memaksiati turunnya Quran, turunnya Rasul. Kalau hidup hanya bermodal asal bener doang, terus fungsi Quran ada di alam dunia, fungsi Nabi ada di alam dunia, buat apa? Ini nih Ar-Rahman, ini ayatul Rahman seperti itu. Makanya wahai orang-orang yang beriman, ya bertakwalah engkau kepada Allah dan haruslah engkau beserta orang-orang yang sidik. Tuh. Dengan bertakwa, dengan beriman, engkau udah selamat dunia akhirat tuh. Tapi kan belum cukup di situ. Ada orang yang sidik. Kalau kita tidak mendekati orang yang sidik, orang yang benar, nah kata Allah apa? Orang yang sudah benar dibuat apa? Kenapa dianggurin aja? Tiru sana. Gua nggak butuh, bener. Butuhnya kaya, jadi gua ikutin orang kaya, kan? Hawa nafsu. Ya silakan ikuti orang kaya. Tapi ketika engkau kaya, nanti nggak bener, nah repot lagi kan? Sekalipun Anda mengikuti orang kaya, dipastikan orang kaya itu benar. Sehingga engkau ketika dianugerahi oleh Allah kekayaan, nanti pun akan benar. Ya, itu tinggal izin aja kok. Ya Allah, saya mau kaya gitu aja, udah gampang. Iya kan? Iya, karena kan urusannya rezeki minta ditambahkan, itu rezekinya siapa? Ya Allah tambahkan rezeki kepadaku. Lah emang yang mau ditambahkan rezekinya siapa? Manusia itu sudah di alam rahim itu ditetapkan rezekinya, ajalnya, umurnya, takdirnya. Tiba-tiba kau minta tambahan rezeki. Rezekinya siapa mah? Jangan ngelamun Anda. Berarti kalau Allah bisa menambahkan rezekimu, berarti bagaimana perjanjian di alam rahim yang sudah ditetapkan oleh Allah, rezekimu sekian. Misalkan seumur hidup Anda diberi rezeki berupa duit oleh Allah, misal 1 triliun. Udah tuh. Terus tiba-tiba Anda hidup minta tambahan, ya Allah tambahkan rezeki ya Allah. Tambahannya punya siapa? Kalau orang ngambil Ayo. Apa? Kata Pak istirahat aja, Bang Bapak, Pak. Kata Pak istirahat. Heeh. Ya. Secara pribadi rezekimu ya rezekimu. Gitu loh. Tidak ada penambahan rezeki. Secara pribadi itu. Iya kan? Makanya manusia itu dikaruniakan hidup bersosial. Adanya saling tolong-menolong. Termasuk adanya syiar. Intinya ada untuk orang lain. Nah, ada kesempatan penambahan rezeki itu. Ya Allah, tambahkanlah aku rezeki melalui aku ya Allah. Aku pengen bangun musola. Aku pengen nyumbang masjid. Aku pengen nyumbang pesantren. Dari situ kan bukan buat elu kan, buat orang lain kan. Nah itu bisa tuh dari jalur situ tuh nantinya dikasih nih titip nih buat masjid kan. Nah ayo Beli mobil.
Oh, beli mobil kan jadinya. Nah, itulah. Darah buat mobil baru punya sholat. Ya. Dulu ah. Iya. Jalan dulu. Kalau punya baru. Gimana tuh? Habis. Ya buat rajaban Ya Allah buat rajaban, ya kan? Terus tiba-tiba buat iya bener buat rajaban itu pulangnya biar oleh. Rajaban. Oh. Ya. Ada untuk anak yatim ya Allah, untuk fakir miskin ya Allah. Untuk menyantuni mereka orang-orang jompo ya Allah. Ya silakan. Doa dari situ, nanti akan dapat tambahan rezeki. Ya kan? Oh, karena untuk orang lain. Jadi gampangnya sih rezekinya orang lain itu sampai itu melalui kita. Konon loh. Kita dapat kebarokahannya, dapat kebaikannya. Sehingga orang lain berterima kasih mendoakan kita. Semoga sukses, semoga lancar, semoga laris, semoga tambah ganteng. Kan begitu. Itu yang dibutuhkan itunya. Dari berbuat baik tuh. Ya. Sekalipun kita berbuat salah, berbuat dosa, terus kita minta maaf ke Allah. Allah Al-Ghafur pasti memaafkan. Tapi ingat intinya Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Welas asih. Kan begitu. Engkau diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak diwelas asih, bagaimana urusannya? Anak walon, anak dirikan, ya kan? Istri di nomor 2-kan atau suami disepelekan. Nah ini logika nih. Gimana tuh? Ya tadi misalkan, ya Allah, aku minta duit buat nyumbang masjid, dikasih, nih, buat TP, mobil. Ya Allah, mau nyumbang yayasan, nih, dikasih, buat cicilan, mobil. Ya kan? Ya Allah, minta buat nyumbang itu, anak yatim, buat cicilan juga. Nah, nista maja utama, sekali, 2 kali, 3 kali, kurang ajar kafir loh. Nggak bakal gua kasih lagi. Mau apa? Ya kan, udah pecat rahmat tuh di situ. Ya kan, tiba-tiba kok minta ampun. Ya Allah ampuni aku, kemarin aku ngaku nih, salah nih ya Allah kemarin. Sudah korupsi rezekimu ya Allah. Sudah tidak sesuai dengan doa. Ya kan, untuk masjid tapi buat TP, untuk yayasan tapi buat cicilan, untuk yatim piatu juga buat tunggakan gitu. Ya buat denda. Udah tuh. Ya Allah Maha Ghafur, tenang aja, pasti diampuni. Tapi engkau tidak dikasih sayang, bagaimana rasanya? Tidak diwelas kasih. Anda ada gampangnya sih Bapak Romin, pejabat negara, difasilitasi oleh negara, gaji, uang makan, tunjangan, inventaris, rumah dinas, segala macam kan. Nah kasus ya kan, kasus jebret, fatal kasusnya, nggak perlu 1, 2, 3 lah, sekali fatal, akhirnya copot kan jabatan, copot segala macam. Tapi dengan kebaikannya Pak Romin tidak dipenjara, tidak dihukum, ya hanya disuruh orang, udah copot jabatannya, lepas sana. Berarti kan kategori diampuni kan, karena ada kebaikan kan. Tapi lihat, tidak ada lagi welas asihnya, tidak ada lagi perlindungan dari negara. Ya, sehingga dia buka usaha apapun segala macam mana-mana kan sih, pemecatan. Beda dengan pejabat negara yang memang pensiun baik-baik. Gitu loh. Ya, makanya Robbana dolamna angkusana wa illam tagfir lana watarhamna. Ini watarhamna nih, kasihilah kami ya Allah. Lana kunana minal khosirin. Jadi urusan tagfir lana, engkau memohon ampun kepada Allah, itu urusan dosamu. Tapi yang paling penting di situ, jangan sampai engkau ya Allah pecat rahmat ya Allah terhadapku ya Allah. Jangan sampai aku pecat rahmat, welas asih aku ya terus ya Allah. Bahwa melalui dosa ini, aku takut pecat rahmat, makanya aku mohon ampun. Setelah diampuni, tolong ya Allah, tetap aku diwelas asih ya Allah. Kalau enggak, nanti aku khosirin, merugi orang-orang yang rugi. Jadi Anda jangan fokus mengeluh pada dosa, tapi takutlah ketika Allah memecat rahmat darimu.
Sehingga otomatis jika pecat rahmat, jauh dari rahmat, pasti dekatlah. Nah, ya. Dan perkara misalkan Nabi Yusuf, ya itu panjang dan lebar lagi urusannya. Tapi kita bisa maknai yang sesungguhnya makna benar, ya. Kita langsung kepada kesimpulan ini, asik banget nih. Ya. Misalkan kita ambil Quran surat Al-Ahzab ayat 23-24. Ya, dikatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang orang-orang mukmin, ya, orang beriman, itu ada orang-orang yang dia menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ya contoh kayak tadi tuh, tadi ya Allah buat masjid, buat yatim piatu, dapat, yatim piatu, berarti kan menepati kan. Nah tapi ini konteksnya ini jihad, konteksnya peperangan zaman itu tuh. Dan diantara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang benar, ya dia sodaku, benar, yaitu ahadullah, menepati janjinya kepada Allah. Nah. Faminhum mangkodo nahbahu wa minhum mayyang tazir. Yakni di antara mereka ada yang gugur saat itu, begitu perang tewas, gugur di situ syahid karena perjanjiannya. Ya, dan langsung masuk surga tanpa hisab. Dan di antara mereka ada pula orang yang memang yang tazir. Dia menunggu-nunggu, waduh teman gua mati syahid surga, wah kurang ajar, apa gua nanti bisa syahid enggak ya? Tapi perangnya udah berakhir. Ya Rasul, perang lagi kapan? Tenang sabar, nunggu perintah. Ada perang lagi, oke ya Rasul, kalau peperangan jangan sampai gua nggak diajak, ajak gua ya Rasul. Siap dan kan begitu. Perang lagi, nggak mati lagi, waduh. Ya. Padahal gua udah melawan ratusan orang kok nggak mati-mati saya, nggak syahid-syahid. Sedangkan yang lain, Allahu Akbar, mati, Allahu Akbar, cepat, mati. Syahid semua teman-temannya, saudara sahabatnya. Lah dia kebingungan, waduh, ya kayak Khalid bin Walid. Iya, berapa ribu sahabat yang gugur syahid sebagai syuhada. Khalid bin Walid kebingungan, waduh berarti mati. Ya nggak syahid, padahal kan udah lillahi ta'ala, mati syahid. Ngapain takut, maju. Kan begitu. Nah, yang terjadi wama badalu tabdila, dan mereka tidak merubah janjinya. Ketika berjanji kepada Allah, yaitu bersyahadat, memberikan kesaksian, maka haruslah sampai syahid, mati dalam keadaan bersaksi. Ya, saat itu instan seketika, alhamdulillah. Tapi kalau tenggang waktu lagi, tempo lagi, aduh nggak mati-mati, gue nggak syahid-syahid. Ya Allah, gue udah imannya lagi mantap, ya Allah, matiin aku ya Allah. Nggak juga. Godaan makin besar ya Allah. Ya aku imannya udah tebal ya Allah. Ayo ya Allah, aku pengen syahid, nggak mati juga. Nah, tapi tetap mereka ya badalu tabdila, wama badalu tabdila. Mereka itu tidak merubah janjinya. Di ayat yang berikutnya ayat 24, liyajziyallahu shodiqina bisidqihim, supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sidik dikarenakan kesidikannya. Yang kemudian wa yu'adzibal munafiqina insya'au ya tuba alaihim, dan menyiksa orang-orang yang munafik jika dikehendakinya atau menerima tobat mereka. Nih, secara konteks bahasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang sidik dikarenakan kesidikannya.
Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya. Kenapa? Tidak berdasarkan kemunafikannya. Ya. Bahkan dikatakan au yatuba alaihim, atau menunggu tobat mereka. Ini bonus buat kita loh, alhamdulillah loh. Karena kita dalam keadaan orang yang sudah mengadakan ahadullah, perjanjian dengan Allah. Kita ini ada sebagai abdi. Sehingga orang abdi, dia konsekuensi pada syahadatnya. Ya, jangan merubah syahadat. Ya, itu laku lampahnya tuh, jangan dirubah. Ya. Atau misalkan kadang manusia ini oleng, sebutlah oleng. Sehingga dia menjadi munafik. Perkataannya bohong, ya. Berjanji ingkar, jika diamanati, hianat. Kan begitu orang munafik tuh, ciri-cirinya tuh. Nah, tiba-tiba ini menimpa seorang abdi. Di sini di Al-Ahzab 24 tidak dikatakan bahwa Allah menyiksa orang yang munafik dikarenakan kemunafikannya. Oh tidak. Tapi jika dikehendakinya. Bisa jadi Allah mengampuni. Bisa jadi Allah memecat rahmat. Bisa jadi Allah hanya memberikan sakit kepadamu gara-gara kemunafikanmu, atau dipecat dari medan perang. Kapan begitu? Dipecat dari proyek. Atau potong gaji, nggak dibayar gajiannya. Tuh, nggak disiksa gitu loh. Sah-sah saja. Ya, makanya Allah, ya kehendak Allah au yatuba alaihim. Allah Subhanahu wa taala kemungkinan besar menerima tobatmu, itu pun kalau engkau memohon tobat. Jadi seorang abdi mah ya oleh sedikit wajar lah, tapi segera tobat. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang munafik. Orang yang munafik jelaslah diajam. Tapi ini konteksnya abdi. Nah, yang kemudian dikatakan innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemaknaan seperti ini. Ya. Engkau berjanji untuk mati syahid. Ya, mati dalam keadaan bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Misalkan mencari nafkah. Ya, itu kan suatu bentuk kesaksian kau beristri, berumah tangga, menafkahi. Ya, engkau mencari nafkah, lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, mati, Anda sahih. Karena tujuannya untuk mencari nafkah, bukan tujuannya nyari duit untuk pasang nomor. Ya, bukan untuk nyari kekayaan, untuk saingan dengan tetangga, bukan. Tapi tujuanmu asli untuk memberikan nafkah, menghidupi kehidupan yang layak untuk anak dan istri. Sekalipun Anda mati, maka Anda syahid. Nah, sebutlah dalam hal ini adalah untuk membahagiakan keluarga, kan begitu? Ya, Beb, aku bersumpah kepadamu, Beb, kan begitu, akan membahagiakanmu, Beb. Ya kan? Apabila merujuk pada Al-Ahzab 23-24, jika engkau orang yang kaya instan, bahagiakan istrimu. Pengen apa? Berlian, beliin. Ya kan, Alphard beliin. Pengen apa lagi? Rumah. Tadi berapa lantai? 5 lantai ya? 5 lantai, beliin. Instan tuh, alhamdulillah aku bahagia. Keluar negeri beliin. Ayo aja. Instan kan? Tapi ada yang orang yang koreh-koreh cok. Gitu, dadak ngoreh-ngoreh dulu baru cok kayak ayam. Gitu, dadak luru. Iya kan? Nah, maka dalam kategori orang yang benar, dia mempersaksikan kebenarannya itu ada kalanya nggak bisa instan. Tapi ya wama badalu tabdila. Jangan engkau merubah kesaksian, jangan merubah perjanjian. Kapanpun kesempatannya, ya engkau akan membahagiakannya. Jangan lupa minta maaf ya, tahun ini belum bisa bahagiain engkau, Beb. Kan begitu, insya Allah tahun depan. Ya udah nggak apa-apa, segini juga udah cukup. Ya cuman rumah 2x1 kan begitu, 1x2 ya. Apa 2x1?
Tipe 27 dah. Ya, 2x3 lah, gede dikit lah. Ya, kedua mobil, tiga lantai. Nah, berarti dia kategori benar. Berjanji untuk membahagiakan dan langsung membahagiakan. Dalam jangka waktu dekat dia membahagiakan. Berarti benar. Ya kan? Ada yang memang harus jangkanya panjang. Ya, untuk membahagiakan seseorang dengan perjanjian itu atau membahagiakan istri dengan perjanjian. Aku berjanji untuk membahagiakanmu. Ya kan? Tapi baru terlaksana di umur 70 misalkan. Ya kan? Hidup damai, tentram, bahagia, punya peternakan, lahan luas, punya rental mobil banyak, punya angkot banyak, kan punya bus banyak. Asik kan tuh. Ya karena jenis kesenangannya si perempuannya bahagia seperti itu, bukan dengan materi. Tapi kan si istrimu bisa cerita ke anak cucu. Tuh perjuangan bapakmu tuh untuk membuktikan cintanya ke emakmu ini nih, sampai umur segitu tuh nggak pernah merubah, tetap konsekuen pada janjinya untuk membahagiakan makmu ini atau nenekmu ini. Maka bapakmu tergolong orang-orang yang sidikin, orang yang benar memenuhi janjinya, paham nggak? Nah, orang sidik seperti itu. Jadi Anda saat ini ya bisa langsung membuktikan kesaksian. Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syukur. Tidak pun nggak masalah. Lah itu yang dimaksud dengan alai. Ila ada jeda tuh. Ada tengah waktu tuh. Ya. Ada drama lah gampangnya sih. Dan itu bukan suatu ajab, bukan suatu kutukan, bukan suatu kejelekan. Ila itu untuk istri introspeksi. Kenapa gua kok kenapa suami gua nggak mau nyentuh gua? Ada apa? Paham nggak? Ya. Nah sama sebutlah ala itu ada drama, tapi drama ini justru sebagai nikmat. Makanya diartikan dengan nikmat. Fabi ayi alai. Maka yang manakah? Maka tanda apakah? Nikmat. Robbikuma, Tuhanmu, itu kewajiban yang kau dustakan. Sekalipun engkau belum bisa membahagiakan, belum bisa memberikan kesaksian yang benar, dikarenakan sesuatu hal, engkau kemana-kemana harus merantau, harus keluar negeri, ya kerja di mana, nguli, sakit lagi. Nah, ini jangan dijadikan suatu badal, pengganti atau engkau merubah perjanjian itu. Justru itu sebagai drama saja, lika-liku bumbu, yang mana engkau terfokus kepada janji. Paham nggak? Ya iya. Ya sama halnya dengan cicilan tanggal berapa Mang Ebi? 19. Tanggal 19. Tuh. Bayar 19. Terus kan tanggal 20, 21, tanggal 1. Nah ini alai ini. Nikmat-nikmat yang harus engkau tempuh, drama-drama yang harus engkau tempuh untuk mengumpulkan kembali duit-duit yang nanti buat bulan depan cicilan lagi, kan begitu. Berarti kau menepati janji, berarti engkau orang yang benar. Nah, selagi engkau ada drama di sini, ya di kategori alai, itu jangan sampai engkau melakukan kecurangan. Kayak ilah, gitu loh. Engkau ngomong ke istri nggak mau menafkahi batin, tapi di sisi lain engkau ternyata selingkuh, goblok. Jadi bukan alai namanya itu, ya ajabi. Nah, kategori untuk membuktikan sidik diri atau sidiknya seseorang ataupun sidiknya menantu mertua misalkan, ya itu pasti ada dramanya. Mak katanya mau bikin aku rumah kalau udah rumah tangga, sekarang udah punya anak udah gede, mana gak dibikin-bikinin. Iya, duitnya nanti tenang aja nih, kalau ada juga dibikinin. Nah, berarti dia masih fokus ke janji, cuman banyak dramanya. Kapan waktunya misalkan, alhamdulillah tuh bikin sana, nih tuh buat lu udah jadi rumahnya, alhamdulillah si emak ini sudah membuktikan kebenarannya. Nah itu sidik namanya. Nah Nabi itu semuanya seperti itu, nggak omong doang, nggak sebatas tekad ucap doang, tapi lampahnya juga termasuk maslahatnya. Jadi ketika kita mempelajari sifat sidik,
menerapkan sidik pada diri, kita bersama orang-orang yang sidik agar kita ini sidik benar dari hal sepele dulu. Tepati janji. Gimana perjanjiannya? Tepati janji. Sesegera mungkin. Ya. Fokus pada janji. Dan janji terbesarmu adalah jelas yang melalui ikrar. Kayak syahadat. Ya, ikrar, ada akad di situ. Nah, ada saksi, ada ucapan, ada yang memandu. Ikrar tuh namanya tuh. Ya sama, ketika engkau nikahan begitu. Ya, bener nggak? Ada saksi, ada wali, ada ikrar, ada kabul kan? Sama itu tuh. Itu tuh perjanjian yang besar itu. Termasuk taslim. Ya, perjanjiannya bagaimana? No. Saat ini Anda belum bisa membuktikan, no problem, nggak masalah. Ya, tapi terus untuk berupaya, jangan sampai merubah. Tapi gimana Ang, kalau misalkan saya mati duluan Ang, belum sempat menunaikan janji. Kan begitu. Nah, saya belum mendapat ayatnya tuh hal seperti itu. Ya, tapi yang pasti hal yang pertama, janganlah engkau merubah janjimu. Gitu loh. Aduh, maaf. Misalkan, nah, kemarin kan ya aku mak janji mau bikinin kamu rumah kalau udah rumah tangga, sekarang nggak jadi. Berarti merubah. Itu hukumnya bagaimana? Kalau alasannya kuat ya nggak masalah, tapi setidaknya ada kafarat. Iya. Ada had yang harus dilalui untuk merubah sumpah. Nah, itu Islam. Ya, atau diganti, ya udahlah. Kamu jangan rumah lagi ya. Kamu kan punya kendaraan, itu kendaraan aja sepeda gitu kan. Baiklah, para santri semuanya, perkara sidik dari sudut pandang Ar-Rahman, ya, Ayatul Rahman, yang dimana membutuhkan alai, jeda ataupun ilah, tapi ilah tersebut haruslah tetap dalam nikmatnya Allah, tidak boleh sampai kepada laknatnya Allah, harus tetap pada naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma bitalalui nuri ba'ahi ujubika arsika min adai ihtajabtu wa bisatwatil jabaruti mimma yaqiduni istatartu wa bitawli sadidi wa tika min kulli sultani tahasamtu wa bidae mu'min qayyumin dawamin abadiyatika min kulli syaitani ista'addu wa bimaknuni sirri min sirika min kulli hamin wa gomin takolastu ya hamalatal arsi an hamalatil arsi ya sadidal bahsi ya habisal wahsi ibisani mandolamani waglib manggola bani kataballahu la aglibana anal wa rasulihi innallaha qawiyyun azizun. Allahumma inni as'aluka bisyiri dati bidati syiri huwa anta huwa la ilaha illa anta itajabtu binurillah wa binuri arsilah wa bi kulli ismillah min aduwi wa aduwilah wa min kulli syarri khalqillah bi miatin alfin la haula wala quwata illa billah qatamtu ala nafsi wa dini wa ahli wa walidi wa jami'i ma'atoni rabbi bihotamillah an kudusil mani illadi khotama bihi aktor samawati wal ardi hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billahil aliyil adim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakah wal karamah bi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.